Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Rahmi, Tadris IPSA Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan psikologis pendidikan. Pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Keseluruhan aspek tersebut tidak bisa dipisahkan, sebab prosesnya merupakan kesatuan nilai yang integrated. Dengan demikian, landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. Selanjutnya, kegunaan psikologi pendidikan. Yang pertama, memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. 3. Memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. 4. Membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. 5. Mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Bentuk psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologis perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pentahapan, pendekatan diferensial, dan pendekatan iteratif. Rawlse membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap. Yang pertama, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang menyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga, masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun, ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Terakhir, masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Psikologi perkembangan, psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran menurut Siddhartha, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman atau bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Ada sejumlah prinsip belajar menurut Gartner sebagai berikut. Pertama, kontiguitas, pengulangan, penguatan, motivasi positif, dan percaya diri dalam belajar. Tersedia materi pelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak dalam belajar. Aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengajaran. Para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. Terdapat 3 teori, yaitu teori belajar klasik, teori belajar behaviorisme, teori belajar kognisi. Psikologi sosial. Psikologi sosial menurut Hollander, psikologi adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu kepribadian dan perilaku. Menurut Ginger, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar terbagi menjadi 3. Pertama, minat dan kebutuhan individu, persepsi kesulitan melakukan tugas-tugas, dan harapan sukses. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan, sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Salah satu aspek dari pengembangan manusia seutuhnya adalah yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, utamanya agar dapat diwujudkan kepribadian yang mantap dan mandiri. Salah satu prinsip perkembangan kepribadian ialah bahwa perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral maupun aspek motivasional. Perkembangan kepribadian di samping faktor keluarga juga dipengaruhi oleh faktor hereditas atau seperti keadaan fisik, inteligensi, temperamen, dan sebagainya, dan faktor sosial budaya di luar lingkungan keluarga. Dengan demikian,
Dari potensi hereditas, perkembangan kepribadian akan berlangsung atas dasar kerjasama antar proses naturasi atau pendewasaan sebagai pengaruh faktor-faktor pertumbuhan di dalam diri atau intern manusia, dengan proses belajar sebagai pengalaman-pengalaman yang dijumpai manusia dalam hidupnya.